Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky. Selamat datang di channel YouTube saya. Kita masih melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, yaitu database menggunakan Oracle. Generasi pembimbing Pak Rengga Asmara SPMOCE. Oke, kita masuk ke bab 15, data mining. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai data warehouse, kita belajar mengenai data mining. Oke, pembahasan yang kita bahas adalah pertama, model data mining. Tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining, dengan tujuan memahami model data mining, memahami konsep tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Oke, pendahuluannya. Dari segi pengertian, data mining adalah cabang ilmu komputer yang letak baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, dikarenakan data yang mining menyangkut database, kecerdasan buatan, dan statistik. Salah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atas analisa statistik yang berjalan di atas database. Sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining karena data mining mengakses data yang ukurannya lebih besar dengan peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Oke, dalam jurnal ilmiah, data mining juga dikenal dengan nama Knowledge Discovery in Databases atau KDD. Keadaan data mining sendiri dilatar belakangi oleh problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya, data misalkan contoh data pembelian, data penjualan, data nasabah, bahkan data transaksi dan lain sebagainya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk mengenai transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP atau Online Transaction Processing. Dan perkembangannya, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses penggalian informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu verification model dan discovery model. Kita bahas yang pertama mengenai verification model. Jadi model ini menggunakan perkiraan atau prediksi dari pengguna dan melakukan tes terhadap perkiraan yang diambil sebelumnya dengan menggunakan data-data yang ada. Penanganan terhadap model ini terletak pada user yang bertanggung jawab terhadap penyusunan perkiraan hipotesis dan permasalahan pada data yang meniadakan dan menegaskan hasil perkiraan hipotesis yang diambil. Yang kedua, discovery model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi-informasi yang penting yang tersembunyi dalam satu model yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilah-pilah untuk menemukan suatu pola tren yang ada, dan kemudian pada umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan turun dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta yang ada dalam data yang ditemukan dalam waktu yang singkat mungkin. Sebagai contoh, misalkan sebuah pihak bank yang menemukan kelompok-kelompok pelanggan yang dapat dijadikan target suatu produk yang akan dikeluarkan. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, penanganan berbagai tipe data, efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian dan keakuratan hasil, ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber-sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data, dan tahapan sendiri dari data mining. Yang pertama, dari data yang besar atau data warehouse, mendiseleksi, diproses, ditransformasi, akhirnya data mining dan interpretasi dan evaluasi. Tahapan dalam data mining. Yang pertama, basis data relasional, kemudian diekstraksi, ditransformasi, dibersihkan, dan dijadikan dinormalisasi dalam bentuk standar, dan direduksi data set fitur menjalankan algoritma.
Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining semakin dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi basis data yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi, sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Fungsionalitas dalam data mining. Mining Association Rule. Yang tugas utama adalah menemukan suatu himpunan hubungan antar item dalam bentuk AIA, AAM, atau BIA, BABN. Contoh, dari suatu himpunan data transaksi, seseorang mungkin menemukan suatu hubungan berikut, yaitu jika seorang pelanggan membeli selai, ia biasanya juga membeli roti dalam satu transaksi yang sama. Jadi kita bisa membuat mining association rule di sini. Tempat pembelian selai tidak akan jauh dari yang namanya tempat pembelian roti. Yang kedua, generalisasi atau pencatatan dengan data multi level. Oke, salah satu aplikasi data mining dan analisa data yang paling sering digunakan dalam hubungannya dengan basis data sistem adalah generalisasi dan pencatatan data. Yang juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti online analytical processing atau OLAP, basis data multidimensi, data cubes, abstraksi data, dan lain sebagainya. Generalisasi dan pencatatan data ini menampilkan karakteristik umum terhadap sekumpulan data yang dispesifikasi oleh pemakai dalam basis data. Klasifikasi data. Aplikasi lain yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada suatu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rule. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan interkelas. Proses untuk pengelompokan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering atau unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membentuk partisi yang berguna terhadap sejumlah besar himpunan objek dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer yang mendekomposisikan suatu sistem skala besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil untuk menyederhanakan proses desain dan implementasi. Fungsionalitas dalam data mining. Ini jadi yang pertama pencarian pola atau sequential. Fungsi pola sequential menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu. Misalnya, untuk menganalisa tren, suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung melakukan transaksi membeli kopi. Dari semua transaksi membeli gula, ternyata hampir seluruh terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola-pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan atau tren dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti dengan transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula, sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode. Ya, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Market basket analisis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market basket analysis yang digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi di antara himpunan item-item
Market basket analysis adalah analisis dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran selain katalog dan proses pembuatan keputusan bisnis. Market basket. Jadi apa itu kaidah asosiasi? Yang pertama kali disusun oleh Agrawal, Emelianski, dan Swami. Diberikan suatu data transaksi, sebenarnya adalah sebuah timbunan item-item. Dari seluruh kaidah asosiasi yang menemui kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh misalkan 30% dari transaksi yang membuat bir juga membuat popok 5% dari transaksi yang membuat item tersebut. 30% confidence dari kaidah itu, 5% support dari kaidah ini. Kita berminat mencari seluruh kaidah ketimbang memeriksa apakah suatu kaidah berlaku. Di teknik-teknik data mining juga kita bisa menggunakan algoritma a priori, yang mana di algoritma ini ditujukan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K akan ditemukan semua item set yang memiliki K items, disebut dengan K item set. Ini dari algoritma a priori. Jadi yang pertama gunakan frekuensi K-1 item set untuk membangun kandidat frekuensi K item set. Gunakan scan database dan pencocokan pola untuk mengumpulkan hitungan yang kandidat item set. Algoritma priori continue. Jadi pertama, hitungan item set berbasis hash. Suatu K item set yang hitungan Ember hash, kaitannya di bawah ambang, tidak bisa frekuen. Reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen K item set apapun adalah sia-sia dengan scan berikutnya. Partisi. Item set apapun yang berpotensial frekuen dalam DB harusnya frekuen dalam paling tidak satu dari partisi dari DB. Yang keempat, sampling. Penambangan atas suatu subset dari data yang diberikan menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Ya, jadi ilustrasinya sebagai berikut. Pertama dari database DTD yang diklasifikasikan di scan, the first scan, jadi seperti ini. Kemudian diturun ke bawah, akhirnya semakin kecil seperti itu. Kita masuk ke latihan soal. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering? Dari segi bahasa, clustering adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Kemudian soal yang nomor 2. Apa perbedaan visualisasi informasi dalam data mining? Yang pertama, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam sekumpulan data. Soal yang ketiga, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Support menunjukkan frekuensi dari kaidah di dalam transaksi, sedangkan confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Soal selanjutnya, jelaskan mengapa aturan asosiasi tidak dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisa yang lebih lanjut atau domain pengetahuan. Karena jawabannya adalah karena aturan asosiasi mengcapture item untuk atau jadian
dalam data berukuran besar yang berisi data transaksi. Oke, itu pembahasan mengenai data mining. Mudah-mudahan bermanfaat dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.